Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sorry karena kayaknya agak telat sekitar 15 menit karena tadi persiapan. Dan kita akan ngebahas tentang tema kita hari ini. Tadi jadi udah juga kita kontek-kontekan sama yang ada di ujung sana. Jadi hari ini Febi akan ajak ngobrol seorang psikolog dari Sumatera Barat, dari Padang. Jauh ya. Nah, selamat bergabung buat semuanya. Halo Penny. Kita akan ngebahas tema kita adalah pilih yang mana, pacaran lama, kemudian menikah, atau pacarannya sebentar, terus langsung menikah. Ada beberapa tanggapan yang kemarin masuk ke DM-nya juga, terus di komen tanggapan itu, tanggapannya tuh karena pengalaman sih ya. Mungkin ada yang ngerasa kayaknya mendingan mengenal dulu baru nanti lanjut gitu ke jenjang yang lebih serius. Tapi ada juga yang kayaknya enggak lah ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan di bidang masalah keagamaan ya. Itu memang kayaknya tuh yang lebih baik adalah sebaiknya langsung aja gitu. Bahasanya sih kayak ta'aruf gitu ya, perkenalan, kemudian saling mengetahui. Tapi mengetahuinya tuh cuman sekedar oh ini profilnya begini gitu ya. Oh ya udah, langsung akhirnya memutuskan untuk menikah. Kalau ada yang punya pengalaman, silakan share dan komen di bawah apa yang terjadi selama ini, gimana gitu pengalaman sebelum menikah dan akhirnya menikah. Ini jenjangnya serius ya, bukan konteksnya tuh bukan yang maksudnya main-main kayak gitu. Jadi konteksnya tuh serius bahwa di masa sekarang, apalagi remaja gitu kan, mereka mungkin ada yang berpikir dewasa, tapi ada juga yang kayaknya karena masih muda gitu, jadi saya maunya ya udahlah santai aja gitu. Dan ada juga mungkin faktornya adalah dijodohkan misalnya sama orang tua. Nah, kira-kira gimana nih menurut teman-teman semuanya? Apakah mengenal seseorang dalam jangka waktu yang lama itu lebih baik dibandingkan kita baru kenal terus tiba-tiba langsung memutuskan untuk jenjang yang lebih serius? Ada beberapa pengalaman yang kita pro dan kontra dulu ya. Ke yang misalnya yang pertama nih, pilihan yang pertama adalah punya hubungan yang lama kemudian ke jenjang yang lebih serius. Ada dua kemungkinan, benar-benar bisa ke jenjang yang serius, tapi bisa juga justru kandas, gagal. Nah, kebetulan yang kemarin nanya itu, dia merasa kayaknya percuma gitu loh berhubungan dalam konteks yang baik gitu ya. Maksudnya punya keseriusan, mengenalkan sama orang tua, dan jangka waktunya tuh bukan setahun 2 tahun, bahkan ada yang sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu. Wah, terus tiba-tiba nggak jadi, pasti rasanya tuh nyesek banget ya. Dan itu pengalaman yang dirasakan sama yang kemarin nanya kayak gitu. Nah, menurut teman-teman semuanya, apalagi yang sudah punya pengalaman, orang tua bilang, kalau kadang kan bilang, orang tua bilang, oh ya udah nak, kayaknya yang ini cocok, yang ini nggak cocok. Nah, udah lama tiba-tiba kata orang tua, wah kayaknya kurang deh. Kita akan memutuskan apa? Pasti bingung ya, apakah kita akan memutuskan untuk melanjutkan atau mengikuti kata orang tua. Nah, kira-kira yang mana? Di-share aja pengalamannya di bawah, kira-kira apa yang akan kita lakukan berdasarkan pengalaman yang selama ini terjadi. Ini mungkin share pengalamannya beda-beda ya. Ada yang kemarin komen, wah kalau saya pilih lama, pacaran dalam konteks punya hubungan yang lama, kemudian akhirnya menikah. Enak sih sebenarnya kalau menemukan orang yang serius gitu ya, yang bukan konteksnya tuh nggak baik gitu, lama terus tiba-tiba ditinggal. Dan konteks hubungan yang lama juga banyak sih, ada yang mungkin LDR, ada yang memang
satu kota tapi jarang ketemu. Ada juga yang memang wah kemana-mana sama-sama gitu. Ada juga yang karena lingkungannya sama, misalnya sekolahnya. Ada loh ya yang pernah menjalin satu relationship itu dari SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah. Bayangin tuh 5 tahapan dan itu betah. Itu satu sisi sih bagus ya, maksudnya bisa gitu, teruji. Karena dia sudah menjaga hitungannya tuh lama gitu kan, mulai dari SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah. Nah ini nih yang dipertanyakan, karena kuliah kadang ada yang sampai 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang MA, mahasiswa abadi gitu, sampai 10 tahun mungkin, masih boleh ya 10 tahun. Dan akhirnya ditungguin lagi, rela nungguin ya, ditungguin lagi sampai kuliah selesai, kerja. Nah nungguin lagi nih kerja, dapat kerja susah juga kan sekarang. Mungkin ini bahasanya adalah seperjuangan gitu. Karena dari masih belum ada apa-apa, masih polos banget kan ya, masih SD SMP, terus akhirnya jenjang ke SMA, terus naik lagi ke kuliah, dan seterusnya, terus-terusan begitu ya. Mau nggak mau sih kita sambil nungguin. Jadi namanya Mbak Yuke, dia seorang psikolog, nanti kita ngobrol sama dia. Kalau ada yang mau gabung silakan minta bergabung aja, nanti kita sambil ngobrol pengalaman dan kira-kira dulunya tuh gimana akhirnya memutuskan untuk menikah. Ada juga yang itu tadi yang pertama, yang memilih lama, yaitu tadi kalau kemungkinannya benar-benar pasti akan menikah, kayaknya itu bukan pilihan yang buruk ya. Tapi permasalahannya adalah sudah lama tiba-tiba nggak jadi. Ya gimana ya, sedih aja sih sebenarnya ya. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika ketemu, tahapannya cuma ta'aruf, jadi kayak kenalan, itu pun juga antar dikenalin teman atau mungkin saudara atau bahkan kenalan orang tua. Ini ada nih profilnya gini, dia lulusan ini, anaknya begini. Kita mengenal karakternya tuh dari yang disampaikan. Terus nanti ketemu cuma sekedar ini nih orangnya gitu ya. Terus itu pun ketemunya nggak berdua kan, ketemunya tuh rame-rame. Sebenarnya udah tahapannya udah rada-rada serius kan. Udah nanti baru oh iya ini orangnya. Lihat, mungkin ini istilahnya the first love in the first sight gitu ya. Jadi ketika ngelihat pertama tuh langsung berasa kayaknya orang ini nih gitu ya. Jadi benar-benar yang udah ngerasa oh saya jatuh cinta pada pandangan pertama, padahal mungkin kita nggak tahu dia seperti apa. Nah ada beberapa yang berhasil ya, maksudnya menjalanin hubungan yang seperti ini, ketemu terus langsung menikah, yakin gitu kan bahwa wah ini kayaknya ini bisa jadi, kalau cewek bisa nih jadi imam yang baik gitu, kalau cowok wah ini kayaknya bagus nih jadi istri yang soleha misalnya gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk menikah. So ya itu tergantung pilihan juga sih ya, maunya seperti apa. Karena ada yang memilih wah kayaknya saya lebih pilih begitu ya, saya pilih ketemu langsung dan menikah. Cuma permasalahannya ada beberapa yang cuma ya balik-balik sih sebenarnya ke takdir ya. Soalnya beberapa yang mencoba memilih jalan yang itu tapi ternyata gagal karena tidak seperti ekspektasi. Mungkin ekspektasi awalnya adalah beliau adalah orang yang nanti akan mengayomi, dia yang akan sangat mengerti, kemudian
dia adalah orang yang lemah lembut gitu, tapi ternyata bisa jadi tidak sesuai dengan ekspektasi. So buat yang baru gabung, jadi kita ngobrolin tentang bagaimana memilih, apakah lebih memilih atau mungkin pengalaman pribadi ya. Nanti kalau ada yang ingin gabung silakan aja, nanti kita ngobrol di sini. Saya milih yang mana ya gitu, akan memilih lebih ke ketemu terus langsung, atau enggak lah, saya maunya lebih baik mengenal dulu dengan detail. Nanti kalau sudah kenal, jadi masih bisa berpikir gitu ya, apakah ini benar orang yang jadi masa depan atau tidak. Kalau iya berarti kita bisa lanjutin, kalau enggak, nah cuma memang agak lebih susah ya ngejaga ya. Satu hal yang lama prosesnya itu, pastikan harus ada proses penjagaan, nggak boleh sembarangan, karena banyak juga yang akhirnya terjerumus pada hal yang salah tuh. Selamat sore aja nih buat yang udah gabung. Ada Mbak Andi Sarina, selamat sore. Sore kan sekarang? Iya benar. Ini kita sambil nungguin soalnya Mbak Yuka katanya 1:30 baru bisa gabung nanti. Terus ada Dipus, selamat sore. Terus ada Mbak Ana juga, selamat sore. Buat yang lain silakan. Oh ada Feni juga, selamat sore. Nanti yang ingin bergabung kita tunggu aja ya. Ini lagi bentar. Oke, kita coba. Ya sebentar. Nanti kita coba. Selamat sore juga buat Amelia Putri. Buat yang lain juga silakan yang ingin bergabung, mungkin punya pengalaman, punya hal yang pengen di share tentang pengalamannya gitu. Karena banyak sih yang ngerasa kayaknya lebih baik kita mengenal seseorang dulu, apalagi di masa sekarang ya, banyak yang tiba-tiba karakternya itu tidak sesuai. Soalnya kemarin itu yang nanya lewat dia nanya gini ya, Mbak ada saran gak buat aku, katanya gitu. Soalnya aku ngerasa sedang benar-benar labil ya, soalnya dia sedang berat-beratnya ditinggal sama seseorang. Dia cewek, ditinggal sama seseorang yang harapannya dia nanti tuh bisa menikah gitu sama dia, tapi ternyata nggak bisa. Tapi ternyata dia akhirnya ditinggalin menikah. Jadi itu sedang labil banget gitu. Nah mungkin ada saran nggak buat dia, apa yang harus dia lakukan? Kalau Feby sih ditanya ya, ketika kita sudah menjalin hubungan dengan seseorang, karena itu kan nggak mudah ya untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah kita yakini gitu. Terang banget, aduh bentar, kenapa dia terang banget, bentar sayang. Oke. Ya. Nah kalau misal ditanya seperti itu, jadi kita misalnya punya relationship yang udah kita bangun dari susah, dari nol, dari kita nggak punya apa-apa, tiba-tiba harus kandas di tengah jalan. Sementara itu udah dijalanin hampir kurang lebih katanya 6 tahun ya, jadi itu sudah sangat lama. Kalau nyicil motor tuh udah kelar. Tapi Oke, jadi kalau misalnya kita udah punya relationship yang sudah 6 tahun kurang lebih, tiba-tiba kandas, itu akan menjadi kayak ada traumatis kan ya. Nah itu nanti kita bahas juga nih bersama pakar psikolog ya. Gimana nih mengatasi traumatis orang yang sudah kecewa,
banyak yang sudah ngerasain kayak gitu, tiba-tiba udah yang niatan, bahkan udah dikenalin sama orang tua, udah serius, tiba-tiba batal, kandas. Nah, gimana ini? Jadi balik-balik sih kalau Feby sih ya, mungkin kita perlu waktu, kita nggak bisa langsung bilang masa sih kamu nggak bisa move on gitu, nggak bisa sih semudah itu, karena kalau kita sudah terlibat dalam satu relation yang lama itu ya, pasti banyak hal yang kita jalanin. Oh, lewat sini ingat dia, lewat sana ingat lagi, lewat sebelah sana ingat lagi, gitu-gitu kan ya. Nah, cara untuk mengatasinya adalah mungkin kita lebih ke kasih quality time untuk diri sendiri dulu. Rata-rata orang yang kandas di tengah jalan itu pasti down dan moodnya itu jelek banget kan ya, moodnya itu jelek banget. Nah, untuk bisa membuat mood itu kembali, berarti kan kita harus ke dirinya kita dulu gitu, kita menghargai diri sendiri. Caranya, kalau memang kita suka atau hobi sesuatu, lakukan hobi, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang kita memungkinkan untuk merawat diri, perawatan. Kan dibalik seseorang yang sukses itu ada mantan yang menyesal gitu ya. So, itu yang harus dilakukan. Terus yang ketiga, tunjukin bahwa kita tuh punya sesuatu yang bisa kita banggakan walaupun dia tidak ada. Dia akan lebih sakit ya kalau ngelihat kita itu posisinya tuh malah bangkit, berhasil, ada sesuatu yang kita banggakan, ada sesuatu yang bisa kita bilang bahwa saya baik-baik aja tanpa kamu, bisa gitu. Tapi memang gak semudah yang dibayangkan, gak semudah yang kita pikirkan bahwa oh bisa kok, saya bisa gitu, tanpa seseorang, tanpa dia yang selama ini selalu ada untuk kita gitu. Ya gak mudah sih, tapi bisa ya, pasti bisa. Terus di tahap paling sulitnya adalah membuka dan menerima orang lain. Nah, itu yang susah, karena pasti kita sudah terbiasa. Faktornya sih pindahnya ke terbiasaan ya, ke kebiasaan. Karena kita udah biasa ada dia, udah biasa apapun, misalnya mau kita butuh sesuatu dia mau membantu gitu. Nah, jadi membuka hati kemudian menerima orang lain, itu yang tidak mudah. Tapi kalau sudah bisa dan menemukan orang yang tepat, biasanya lupa sih ya. Cuma gak mudah, dan pasti setiap orang punya waktu yang berbeda, range waktunya beda. Ada yang lama, ada yang sebentar udah bisa move on, ada yang sampai bertahun-tahun tuh gak bisa. Saya gak bisa, saya benar-benar sudah terlalu bergantung kayak gitu. Pasti gak mudah. Kalau memang diperlukan untuk pindah di satu tempat, istilahnya tuh hijrah ya. Kalau memang dibutuhkan kita hijrah, maka hijrah. Itu akan benar-benar bisa membuat kita lebih settle, lebih kuat. Karena kita akan menemukan banyak hal yang baru tanpa harus ke hal-hal yang selama ini menjadi bayang-bayang kayak gitu. Kenapa enggak? Coba aja kayak gitu. Kita coba. Nah, ini dia orangnya udah muncul. Mari kita bergabung. Kita akan sebentar. Kita minta beliau untuk bergabung. Oke. Halo. Ya. Sorry, aku lagi di jalan. Ini sibuknya banget ya. Lumayan lah akhir tahun. Aduh, kakakku saya kok cantik banget. Kemana dan dari mana ini? Loh, kan mau live IG, Bo. Gimana sih? Aduh, kalah cetar gue. Enggak lah, tetap sana dong yang keren.
Ya, 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 ya. Aduh, kangen deh, kangen banget ini udah lama nggak ketemu by Iya ya, voice. sejak bulan apa ya kita ya? Udah hampir setahun ya. Masa sih lama banget? Enggak lah. 6 bulan ada kali ya. Iya. Setengah tahun. Kan waktu itu bulan April ya kalau nggak salah. Iya, 10 bulan. Gitu deh. Waktu cepat berlalu ya. Iya. By the way, ini kita udah ngebahas tentang pilih kalau disuruh itu mendingan kita jalin hubungan sama orang atau relationship-nya itu dalam hitungan yang lama kemudian yang serius, atau kita langsung aja gitu di hitungan berapa waktu ketemu langsung ke jenjang serius. Karena ada yang curhat, dia lagi patah hati soalnya sudah menjalin hubungan yang lama, tiba-tiba Betul, setengah jalan. setengah jalan. Ini Mbak Yuke ini adalah seorang psikolog. Makin bunga-bunga dong gua. Nah, itu menurut Kak Yuke nih gimana nih? Kalau udah, karena pasti dia traumatis ya Kak ya? Ya, gini loh. Kebanyakan orang kan berpikir bahwa hubungannya lama itu adalah hubungan yang baik. Artinya dia berharap adanya pacaran loh ya. Artinya dia berharap adanya semacam kita itu kalau berhubungan lama itu kita saling mengenal seperti itu kan. Tapi itu belum tentu. Gitu. Nah kalau tadi sempat ngobrol sebentar sama teman, ada juga sih yang pengennya ketemu langsung nikah. Gitu. Tapi kan nggak juga langsung juga say. Itu waktu juga nggak sih? Iya. Tapi ada yang lebih memilih begitu, maksudnya ya istilahnya ya kalau aku bilang sih positifnya mendingan yang kedua ya. Masa ditinggal nikah kayaknya sakit banget deh. Aku aja yang dapat ceritanya tuh nyesek ya, kita yang dapat ceritanya tuh nyesek gitu. Iya. Dia yang ceritain, dan itu dia maksudnya cewek kan ya, sudah permasalahannya tuh udah banyak karena sudah berumur. Terus dia berpikir bahwa kayaknya aku sia-sia banget ya menunggu dia, tapi ternyata dia lain. Terus kayaknya tuh aku buang masa-masa cewek kan ya, soalnya masa-masa yang harusnya dia hype, harusnya dia banyak pilihan, benar-benar menunggu, ternyata aduh. Iya sih, gak enak banget. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu teman aku lagi dalam keadaan berkabung. Bekasir. Bener. Jadi pas tadi dirimu itu ngomong, kita ngangkat tema ini yuk, itu kayaknya ngena banget sih dengan beberapa hari ini kejadian gitu loh. 5 tahun pacaran, Bo. 5 tahun pacaran, kemudian sudah pernah tercetus, bulan November ini loh, November 20 ini, aku akan datang ke orang tuamu, aku akan melamarmu gitu loh. Ternyata di bulan Desember si cowok itu bilang kita kayaknya nggak jadi nikah aja karena secara finansial aku tuh belum mapan untuk bisa menikahimu gitu loh. Ya, alasannya reason dia nih finansial nih say. Terus ya udahlah, mungkin si ceweknya butuh waktu juga untuk bisa menerima ya. 5 tahun Bo, nggak cukup cukup lama loh 5 tahun itu ya kan. Nah terus ternyata si cowok ini ternyata punya someone. Sakit banget loh. Dikasih banget teman aku beneran deh. Sama yang cerita juga, dia 6 tahun tiba-tiba si cowok bilang kalau dia kayaknya mau melanjutin karirnya dulu. Kayaknya alasannya tuh nggak worth it aja ya. Kalau mau ngelanjutin karir, udah nikah kan tetap bisa ngelanjutin karir kan ya. Mungkin ada sebenarnya gitu. Kurasa sih gitu.
aku heran ya sama cowok-cowok gitu loh. Maksudnya kalau memang dia itu pengen mutusin hubungan, ya udah sih terus terang aja, aku udah nggak cinta sama kamu, aku udah nggak pengen sama kamu lagi karena aku ketemu seseorang yang benar-benar bisa aku nyaman sama dia. To the point itu loh maksud aku. Nggak usah pakai reason yang aneh-aneh, ya nggak sih? Ya, yang kayaknya justru kita malah bertanya-tanya gitu ya, ini kenapa, ada Mm-mm. apa kok tiba-tiba. Bagi aku itu aneh, maksudnya nggak sportif juga sih sebenarnya gitu kan. Kenapa juga harus pakai acara bohong-bohongan kayak gitu? Ya tapi kalau menurut aku ketemu langsung nikah kayaknya itu hal yang positif ya. Artinya kita juga harus segera mencari seseorang, bukan mencari sih tepatnya ya. Kita mungkin bisa menemukan, dia mencari sih oke juga. Mencari atau menemukan seseorang yang benar-benar bisa, bukan pelarian loh say, bukan pelarian, tapi mungkin orang yang memang bikin kita tuh akhirnya ya udah ternyata ini loh yang Tuhan kasih untuk aku, ini loh yang Tuhan berikan untuk aku. Jadi kita tuh nggak usah ngerasa, sebenarnya harga diri sih sebenarnya ya ketika kita diputusin seseorang gitu loh. Ya kalau kita udah ketemu seseorang ya kita ngerasa sudah mantep, tunggu apa lagi gitu Cuma sih. proses penerimaannya itu kan nggak mudah ya, soalnya Ya benar. untuk nemuin orang yang karena dia sedang terluka parah gitu kan. Tapi mana yang lebih baik ketika itu sakitnya sekarang atau sesudah menikah tiba-tiba? Nah aku setuju sama kamu tuh. Aku setuju sama kamu tuh. Jadi mendingan kita sekarang dikhianatinya sekarang daripada dalam pernikahan, ya dong. Iya dong, ya dong. Emosi. Emosi aku juga. Maksudnya aku tuh nggak sukanya cowoknya ini kok nggak sportif gitu loh. Tapi dirimu bukan curhat dirimu juga kan ini? Nggak pernah ditinggal nikah kan? No. Nggak, Kalau jadi aku pernah dong. pernah ditinggalin? Iya deh. Pernah. Sakit banget. Aku pengen nangis dong, enggak. Terus gimana proses move on-nya itu gimana? Move on-nya lama sih. Waktu itu kan masih usia muda ya, iya muda, aku udah tua kali ya sekarang. Tenang aja, jiwa yang udah jiwa. Iya bener. Jadi waktu itu ya umur 20-an lah, mau 20-an. Terus ya udah ditinggal nikah, ya menurut aku tuh ya udah mungkin aku dikasih kesempatan untuk bisa nerusin cita-cita aku. Udah mikirnya waktu itu seperti itu, tapi nggak easy juga, nggak cepet juga kali, butuh waktu juga. Berapa tahun butuh waktu untuk kita? Inilah Sinyalnya agak susah. Say, Ya. aku butuh 3 bulan. Oh, tapi cepat itu loh. 3 bulan itu Cepet termasuk cepat lah. ya. Cepet lah, ngapain lama-lama kita menangisi orang yang gak cinta sama kita, rugi amat. Oh. Aku ada bikin quote loh. Jadi Apa? menangis itu adalah ungkapan emosi. Justru yang harus diobati adalah rasa sakitnya, terlukanya. Itu yang diobatin. Jadi ketika ada orang menangis karena patah hati, ya kita biarkan aja dia menangis gitu. Jangan udahlah, ngapain kamu nangisin cowok kayak gitu, jangan digituin, tapi biarkan aja dia tuh menangis gitu sampai dia ngerasa luapan emosi negatifnya udah keluar semua. Karena dia emang harus mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya ya, daripada jadi kayak bawah sampai simpan dalam hati. Ini kira-kira bahaya nggak nih sambil Ada teman. ya? Oh iya. Tapi mau goyang-goyang itu nggak sih, ngeliat aku goyang-goyang gitu, nggak apa ya? Iya, cuma jadi dia tuh sampai gini loh, ceritanya gini. Cuma kan aku udah kasih saran ya, maksudnya emang butuh waktu, tapi intinya setiap orang yang kalau mau usaha, cuma memang kita sendiri yang bisa melepaskan. Nah cuma dia bilangnya
gimana caranya supaya aku tidak merasa. Kadang katanya karena mungkin terbiasa biasa ini. Misalnya dia ingat hilangkan Sebenarnya menghilangkan faktor kebiasaan aja sih. Kayak gini nih misalnya, ya jam sekian aku biasa nelpon dia, jam sekian aku biasa jalan bareng sama dia. Ya menghilangkan faktor kebiasaan itu kan bukan sesuatu hal yang gampang ya. Maksudnya apalagi setelah sekian tahun kita menjalani seperti itu. Cuman kita di sini juga harus realistis. Realistisnya gimana? Orang ini udah nggak sama kita lagi. Jadi kita memang harus menerima keadaan itu gitu loh, say. Bagiku sih untuk apa diingat sesuatu yang justru bikin kita sakit. Udahan aja deh gitu kan. Ini mungkin banyak orang yang mungkin aku juga bisa ngomong kayak gini setelah aku menjalaninya ya. Artinya berdasarkan pengalaman hidup aku juga gitu. Karena begini. Iya, kadang ketika kita jatuh cinta kayaknya kita lupa bahwa kita juga akan kehilangan dia suatu hari nanti gitu kan. Nah, kita lupa mempersiapkan Nah itu, nah makanya kita kadang lupa mempersiapkan mental kita di poin itu gitu. Tuh, kasian banget sih. Ya, lahir. Iya. Kita pasti akan berpisah dengan orang, dengan seseorang gitu kan. Suami juga misalnya kita pasangan kita suami gitu kan. Kita kan nggak tahu kan bagaimana peristiwanya. Intinya kita tahu itu akan terjadi, tapi bagaimanapun juga kita nggak akan pernah siap sih sebenarnya. Ya, tidak semudah itu karena kita manusia. Tidak semudah itu, benar. Dikasih perasaan soalnya. Iya, rasa sedih, kehilangan, terluka, marah itu pasti ada, nggak mungkin enggak. Nah, untuk mengatasinya gimana? Kan tadi dia bilang apakah tahap. Kalau tadi kenapa nggak hijrah? Hijrah misalnya pindah kota gitu. Kak Yuka nih misalnya Kalau di Padang. Semua jadi kayak ya mungkin karena udah saking dalamnya perasaan tadi ya jadi pindah aja. Kalau misalnya dia memungkinkan dia untuk pindah keluar kota mungkin bisa, tapi kalau enggak gimana dong? Pekerjaan dia di situ gimana? Iya kan? Intinya sih kita emang harus, kalau orang Jawa bilang legowo itu loh, menerima bahwa memang dia bukan takdir kita, memang bukan dia jodohnya kita. Pun kita berjodoh ya udah ketemunya sebentar itu doang gitu, nggak bisa lama-lama. Nah tapi juga yang harus dipersiapkan adalah ketika bagaimana kita menghilangkan memori-memori yang pernah ada dengan dia. Kalau saranku sih, misalnya kalau temennya Kak Feby itu mau, dia butuh teman, dampingin gitu loh. Tapi kita jangan mengungkit-ungkit apa yang dia rasakan. Maksudku, kamu gimana? Dia udah ngubungin kamu lagi, nggak usah kita tanya tentang itu. Biarkan kalau dia yang cerita, tanggepin. Tapi jangan kita yang mancing. Dia butuh untuk ini ya, untuk mengeluarkan emosi negatifnya dengan cara curhat. Gitu. Sebenarnya support itu. Terus juga kalau untuk yang bersangkutan mungkin aktiflah dalam beberapa kegiatan. Maksudku jangan di rumah aja yang kerjanya cuma merenung gitu. Makin keinget gitu ya. Benar. Banyak hal ketika kita apalagi kan pernah mengeluarkan hobi kayaknya perlu nih selama ini udah terlupakan karena saking sibuknya gitu. Iya benar. Hobi nyanyi Karmagi kayak hobi gitu ya. makan bahaya. Kalau aku dulu enggak. Jadi waktu ngalamin itu aku pilihnya malah kayak hiking gitu loh, say. Jadi emang aku tuh melakukan aktivitas yang memicu adrenalinku. Karena memang setelah itu aku letih dan udah. Dan itu aku gabung sama teman-teman dan aku berpikir bahwa selama ini ketika aku pacaran dengan dia, aku kehilangan banyak teman. Maksudnya kehilangan memori momen dengan teman-teman gitu loh.
Nah, ketika aku nggak punya pasangan itu, ya udah aku nikmatin itu semua. Itu sih. Iya, iya benar. Iya, itu pengalaman dari salah satu teman juga sih. Ya, saya juga karena sorry to say beda keyakinan Heeh. laut dan dia memilih untuk naik gunung ke ya karena memang dia hobinya. Tapi itu juga kayaknya lebih ini ya ketika kita bersatu sama alam kita bisa teriak-teriak, kita bisa mengeluarkan semua yang ada yang mengganjal gitu di Betul, betul. satu ide yang bagus loh banget gitu. Kalau dulu tuh malah lebih ini sih sebenarnya. Kalau nggak hiking dulu pernah yang paling ekstrim menurutku ya. Aku sampai main biliar itu sampai lebih dari 7 jam ya satu hari ya, kalau nggak salah. Kan hobiku main biliar gitu ya. Jadi ya udah sih ajak teman-teman rame-rame. Ya udah aku lupain itu gitu. Memang nggak langsung kayak kita sebentar hari ini kita kayak habis makan langsung kenyang gitu, enggak, by proses juga gitu loh. Tapi kan kita nggak mau terus-terusan mengalami rasa yang sama setiap hari dong. Ya, nah cuman Iya kan kan, masa sih. Heeh. pasti kan agak susah karena pasti punya traumatis. Jadi kalau dari sisi psikolognya gimana caranya supaya kita menghilangkan ketraumaan kita nih? Jangan-jangan nggak suka. Kalau cewek tuh nggak suka, susah nerima cowok. Kalau cowok susah nerima keberadaan cewek lagi gitu. Nah, kalau dari sisi psikologi dengan hal seperti ini, yang pertama tuh harus rilis ya. Rilis itu emang harus ngeluarin emosi-emosi negatif itu dengan cara apapun. Tentunya dengan cara yang positif ya. Bukan berarti kemudian, oh aku trauma pacaran, aku mau ketemu langsung nikah aja. Jangan begitu juga. Jangan jadikan orang berikutnya adalah pelarian kita. Gitu. Nah Korban. kita juga sebenarnya kita juga kalau sampai traumanya seperti apa sih hubungan yang dijalin kemarin sampai meninggalkan trauma, itu kan juga jadi pertanyaan dong. Sedalam-dalamnya kita mencintai seseorang, pasti ada sesuatu yang memang kadang emang kita nggak bisa pakai akal sehat ya untuk kayak gitu ya. Di luar logika. Benar, namanya juga lagi fall in love. Cuman kita juga harus bisa realistis dengan hal itu gitu. Kita jangan apa ya, kalau aku bilang sih jangan sampai trauma lah hanya gara-gara seorang makhluk bernama pria. Ya nggak sih? Kayaknya gampang banget sih orang ini ngomong gitu ya, kata orang-orang, gampang banget lu ngomongnya gitu kan. Tapi jujur aja yang aku sampaikan ini adalah sesuatu yang based my experience. Tapi Kak Yuka sendiri nih kalau berdasarkan pengalaman untuk menemukan seseorang lagi mudah nggak cara atau punya cara tips khusus untuk menemukan seseorang lagi? Secara pribadi aku nggak punya sih. Maksudnya ketika aku merasa ini nyaman, ya udah aku jalanin sampai senyaman aku menjalani itu. Bukan berarti aku itu kemudian ya udahlah dia yang penting dia suka aku enggak, ntar aja deh, nggak gitu juga. Karena kita butuh sesuatu yang jangan ya take and give dan hubungan itu kan penting. Jadi jangan sampai muncul rasa trauma untuk tidak mengenal lawan jenis. Kan kita kan diciptakan berpasangan. Ya mungkin prosesnya nanti lebih ke kalau mau serius yuk kita jalanin. Jadi kayak lebih ke dewasaan kita kali ya. Iya, harus lebih hati-hati aja sih ke depannya gitu. Kalau memang kita gimana ya, susah juga ya kalau bicara tentang cinta itu, emang cinta tak ada logika. Itu kayak ada judul lagu. Lagunya siapa itu ya, cinta tak ada logika. Tapi ya gimana ya, jangan sampai traumanya itu, kalau aku sih bisa menyarankan lebih berhati-hatilah ketika kita mengenal seseorang gitu. Jangan terburu-buru untuk mengklaim diri kita, wah ini aku kenal sama dia, next aku bakal pacaran sama dia, aku bakal menikah dengan dia. Jangan itu dulu. Jangan sampai di poin itu dulu. Kenallah lebih dalam. Mengenal orang lebih dalam itu kan gimana? Masih
SMP udah mikir aku nikahnya sama dia. Tahu nih anak SMP. sekarang udah manggil ayah bunda. Lihat chatting-chattingan kan ayah bunda jadi Hati-hati loh itu, bahaya loh itu. Gitu loh saya. Jadi kalau sebenarnya kalau traumanya dihilangkan ya berhentilah memikirkan tentang dia. Kemudian ada hal-hal yang pernah dilakukan bersama, ya anggaplah kita itu nantinya oh ya udah waktu itu pernah kok kayak gini, tapi itu sudah. Atau kalau lebih ekstrimnya lagi, kamu itu memang harus merasakan sakit sehal yang paling sakit banget sampai akhirnya ngeliat foto dia aja tuh jadi hal yang biasa. Susah nggak sih kayak gitu? Aku rasa sih harus dijalani, harus dicoba. Kalau enggak ya nggak akan pernah berhasil. dia kalau kan yang susahnya itu ketika kita baru mau menanjak. Iya, Pas udah selesai puncak, terus kita turunan udah santai. Mungkin kalau analoginya kayak gitu kali ya saya. Jadi segala sesuatu kalau baru mulainya itu pasti berat gitu kan. Terus nanti kalau udah selesai, mungkin di puncak ini yang pada saat yang lagi sakitnya banget gitu, udah selesai itu turun. Udah di posisi ikhlas. Ya, tapi juga gini loh. Ambil hal positif yang bisa kita temukan dari peristiwa yang terjadi dalam artian seperti ini. Oke, aku berpisah sekarang mungkin better daripada nanti ketika dalam pernikahan aku harus berpisah. Kayaknya itu lebih menyakitkan deh. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu kan nanti ada anak yang harus kita pikirkan juga, kemudian status kita jadi berubah gitu kan. Ini sekarang kita single yang memang singlenya itu dalam kondisi kita belum married. Kita punya kesempatan untuk mencari orang yang mungkin memang bisa benar-benar cocok sama kita. Ya. Tuh. Soalnya juga percuma kan kalau misalnya ternyata kita maksa terus tiba-tiba setelah sebuah posisi pernikahan dianya pura-pura bahagia sama kita. Itu kayaknya lebih berat. Hanya kayak ngejalanin I have your body but not have your gimana coba? Kita kayak ngerasa saya punya badan tapi saya nggak punya. Aduh, kayaknya mendingan enggak. Kayaknya aku udah lama nggak denger kata-kata pura-pura bahagia darimu ini. Itu kayaknya selalu disampaikan deh. Kalau lagi, iya sih. Mungkin kita bakal ini ya ganti-ganti tema tapi cari suasana yang pas lagi beliau ini nggak sibuk. Soalnya saya tadi memaksa beliau, tapi udah ancang-ancang nih sibuk nggak ya? Kebetulan banget ya, satu sisi memang tiba-tiba ya mendadak tadi ya, dan aku sudah punya agenda gitu loh. Gitu. Kalau misalnya besok ada, tapi hati kita kok bisa nyatu gitu ya? Aku tuh nggak bisa nolak kalau udah kamu yang ngomong. Intinya gitu deh. Iya, jadi aku bersyukur banget maksudnya bisa dapat waktunya nih sedikit nih ya. Jadi teman-teman yang tadi udah nonton juga dari awal sampai sekarang, nih semoga bisa dapat hikmahnya gitu ya dari obrolan kita. Ada nggak pesan-pesan nih buat adik-adik kita, kita tua banget ya, buat teman-teman kita gitu yang sekarang lagi berjuang move on dari seseorang yang tidak tepat dalam hidup dia. Ada sih quote-nya aja ya. Ketika kita mencintai seseorang, ini aku sudah pernah aku omongin juga sih. Ketika kita mencintai seseorang, kita juga harus belajar untuk kehilangan. Jadi ketika benar-benar kehilangan, ya udah, kita sudah siap dengan hal itu. Jadi jangan mencintai itu sewajarnya, membenci itu sekuatnya. Salah ya. Ya, benci itu sewajarnya, mencintai itu sedalamnya. Iya, oh itu susah move on nanti dia kalau begitu. Tapi intinya adalah kita harus bisa menerima takdir Tuhan bahwa memang Tuhan itu tidak memberikan dia untuk kita, yang artinya Tuhan juga akan memberikan seseorang yang memang tepat untuk kita. Betul.
Cie. Itu sih sebenarnya. Oke, itu quote-nya bagus banget. Jadi ketika kita Ya, siap mencintai, pasti itu melepaskan. betul. Next di Saya schedulein lagi ya. ya Kita nanti bahas yang kita akan lebih dalam. sebenarnya pengen ngangkat tema yang ekstrim ya, yang berita 2 hari ini lagi heboh, cuman kayaknya takut terlalu ekstrim. Yang mana Janganlah. tuh? Yang mana tuh si itu ketangkep? Yang akhirnya dia mengakui. Oh, itu mantap juga sebenarnya sih. Itu bahaya gak sih kalau gitu ya? Nanti lah ya, Ya pada tunggu agak akhirnya dingin. ya, iya. Tapi kalau itu jadi kalau lagi hot itu kan lebih seru ngebahas sebenarnya ya. Tapi terserah dirimu sih. Nanti kita jadwalin mungkin berapa hari yang akan datang. Tunggu ibunya Ya, nggak, ya mbaknya nggak sibuk, nanti kita enggak sih. jadwalin. Masih libur. Cuman hari ini jadwal terakhir aktivitasnya gitu. Oh, kangen juga kan sama Q gitu kan. Yuk, mari. Oke, Oke deh, terima kasih ya undangannya. kayu ke sepesti ya. Ya ini. Ya, Oh, jadi tadi udah berbagi ceritanya. Insya Allah kita ketemu lagi di next cerita kita dalam bye-bye. curhat. Assalamualaikum, bye-bye. Salam, bye. Oke. Ya, ya itu dia. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Yuke. Beliau adalah seorang psikolog dan minimal sudah banyak sekali kita dapat cerita, dapat bagaimana dia juga kebetulan pengalamannya tuh sudah pernah ngerasain hal yang sama, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Wih, saja kayak gitu ya, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Tapi benar quote-nya aku suka banget ketika dia kita belajar ketika kita belajar untuk mencintai, berarti kita harus belajar untuk melatih. Kita ketemu lagi di next cerita untuk lain kali lagi, dan kita akan ngebahas hal yang seru. Kalau ada yang mau tanya-tanya, langsung aja. Ada yang mau cerita juga, nanti kita bahas. Silakan DM ke Instagramnya Feby. Nanti kita akan ngobrolin dan kita cari solusinya supaya ketika kamu sedang merasa sedih, kamu nggak ngerasa sendirian. Saya Feby Pravitasari, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tungguin ini di channel YouTube Feby Pravita. Nanti kita akan share ke sana. Bye-bye. Assalamualaikum. Makasih ya buat semua yang udah nongol, buat semua yang udah gabung. Thank you. Bye.